Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau begitu kita perkenalan dulu ya Bu ya, bapak-bapak. Ya. Baik, saya dulu. Perkenalkan, nama saya Ilzam Sujaji Kumoro. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Keperawatan, jurusan keperawatan. Di sini saya kan KKN di Desa Sumbergedamu. Nah, pada kali ini saya mengumpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk menjelaskan tentang pentingnya menjaga imunitas dan meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19, terutama untuk bapak dan ibu pengusaha UMKM. Nah, di sini kita kan belum kenalan. Ya, dari bapaknya, namanya siapa? Saya Muhammad dari pengusaha tahu. Umurnya berapa nih kalau boleh tahu? Umur 17. Wah, umur 17 sudah punya usaha tahu. Ya, kalau ibunya? Saya Ibu Ida MC. Saya pengusaha kerupuk. Pengusaha kerupuk ya Bu ya? Ya, kalau begitu sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kalau gitu ini bapak dan ibunya sudah cuci tangan belum tadi? Oh belum, ya udah. Ini saya kasih hand sanitizer. Ibu, bapaknya udah? Ya udah, yuk saya juga. 6 langkah ya bapak ibu. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, jempol, putar. Ya, sudah 6 langkah. Bismillah, sudah tidak kena virus. Oke. Nah, hidup sehat. Hidup sehat merupakan hal penting dilakukan semua orang, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, pemerintah juga menuntut kita untuk selalu menjaga pola hidup sehat. Nah, mengapa sih pentingnya seperti itu? Bertambah setiap harinya karena COVID-19 ini selalu angkanya itu naik, tidak pernah turun. Turun pun bulan kemarin bisa turun angka kematiannya. Nah, untuk menjaga imunitas ini supaya dapat menangkal virus COVID-19. Ya, begitu. Selanjutnya ini pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah suatu hal yang penting dan wajib dilakukan terutama di masa pandemi saat ini dengan mengatur pola hidup yang sehat. Tentunya kita bisa merasakan banyak manfaat bagi tubuh jika tubuh kita selalu sehat. Nah, gini, kalau tubuh kita sehat, kita pasti bisa merasakan apa manfaat dari tubuh kita. Nah, apabila kita masih sehat, terus kita tidak menjaga pola hidup sehat kita bisa sakit. Nah, kalau kita sakit, kita tidak bisa aktivitas. Nah, bapak ibunya nanti malah terhalang. Mau bikin usaha kerupuk, bikin usaha tahu juga nanti terhalang gitu. Paham bapak ibu? Paham. Nah, manfaatnya dari pola hidup sehat. Pasti kita sering mendengar bahwa orang yang memiliki pola hidup sehat akan memiliki tubuh yang fit dan bugar. Contoh nyata dalam kehidupan kita adalah rata-rata orang zaman dulu sampai saat ini masih segar dan bugar, beraktivitas dan sering beraktivitas seperti itu karena masih sehat dan bugar. Ya, dengan pola hidup sehat akan menciptakan harapan hidup lebih lama serta menjaga kita dari virus COVID-19. Nah, manfaat lain yang kita dapatkan yaitu meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh sendiri dapat mencegah kita dari terpaparnya virus COVID-19. Gitu. Di sini Bapak Ibu udah vaksin semua belum? Sudah. Sudah, mantap, udah. Berarti sudah bisa menangkal yang namanya virus COVID-19. Jadi kalau seumpamanya uzubillah indalik nanti positif, jadi imun kita sudah siap dan tidak bisa gejalanya itu berkurang lah gitu. Gitu istilahnya. Lalu pola hidup sehat juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih semangat sehingga tubuh akan terus aktif melakukan berbagai aktivitas. Nah, tadi kan sudah pengertian pola hidup sehat dan juga manfaat dari pola hidup sehat. Dan selanjutnya ini cara menjaga imunitas tubuh. Yang pertama, caranya dengan konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang.
Jadi kita harus mengatur apa yang kita makan. Jadi kita lihat apa yang kita makan tidak boleh sembarangan, apalagi di masa pandemi COVID ini. Jangan tiba-tiba beli di luar terus gak cuci tangan, terus gak lihat proses masaknya seperti apa. Jadi kita kan harus selalu aware. Mungkin kita di sana keluar gak kenapa-kenapa, tapi kan kita gak tahu kalau nanti pulang kita entah kita bawa virus, entah kita bawa apa dari luar sana gitu. Jadi setelah kita keluar membeli makan, beraktivitas, olahraga, jadi kita tuh wajib menggunakan protokol kesehatan. Nah, minum air putih kurang lebih 2 liter per hari. Di sini apakah Ibu dan Bapak sekalian ini sudah mencukupi minum air putih? Ya, insya Allah cukup dah. Ya kan? Oh, sip, pintar kan. Terus ada konsumsi suplemen atau vitamin sesuai aturan dokter. Jadi itu kita supaya bisa menjaga daya tahan tubuh bisa beli vitamin gitu kan. Bisa kok, walaupun nggak ke dokter ya juga ada di Indomaret juga ada. Lalu ada berjemur di bawah matahari pagi selama 5-15 menit. Jangan lama-lama ya. Nanti kalau lama nanti gosong bukan yang tambah kuat malah tambah enak ya Ibu Bapak ya. Dan itu 2-3 kali seminggu. Jadi nggak perlu setiap hari jemur itu ya. Dan juga nanti jangan lupa kalau jemur itu pakai sunblock dulu apa sunscreen dulu supaya nanti apa ya nggak gampang kena kanker kulit lah gitu nanti. Jadi kandungan melanoma itu masih bisa terlindungi oleh sunscreen itu. Nah, selanjutnya olahraga rutin minimal 30 menit per hari. Di sini Bapak dan Masnya ini suka olahraga rutin nggak 30 menit per hari? Alhamdulillah suka. Percaya saya. Kalau Ibu ya? Enggak, tapi Ibu selalu aktivitasnya itu dari 2:30 terusan lah. Jadi itu Ibu anggap olahraga gitu ya? Ya bisa juga, tapi itu tidak 30 menit ya Bu ya, terlalu berlebihan. Jadi Ibu harus, nah ini tidur yang cukup 7-8 per hari gitu caranya. Lanjut. Terus, nah ada cara menjaga daya tahan mental. Sebelumnya sudah tahu nggak mental itu apa? Nggak tahu ya. Jadi mental kalau tadi kan daya tahan tubuh, daya tahan imunitas tubuh. Jadi kan fisiknya. Kalau mental itu dari pikirannya, beban pikiran itu dari otak, terus segala sesuatu dari jiwa kita ini. Jadi supaya jiwa kita selalu tenang, ya begini caranya. Yang pertama, rajin beribadah dan tidak panik. Jadi walaupun keadaan pandemi kayak gini, kita boleh selalu aware gitu, makanya ada prokes dari pemerintah gitu kan. Tapi kita tidak boleh terlalu panik gitu, tidak boleh terlalu jangan keluar gini, jangan gini gitu. Itu malah berlebihan akan membuat kita stres, malah daya tahan mental kita gak kuat, menurun, dan juga imunitas juga ikut menurun, dan itu bakalan berisiko bisa terpapar COVID-19. Nah kalau sudah terpapar, sudah menderita, nanti usaha bapak ibu ini malah nyandet gitu ya Bu ya, tersumbat-sumbat gitu ya. Ya selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar. Itu jadi bapak dan ibu ini harus selalu bersosialisasi itu terhadap apalagi keluarganya, membina hubungan saling percaya gitu kepada keluarganya dan juga kepada tetangga-tetangga sekitar gitu. Di sini bapak ibunya ada aktivitas gitu gak di sekitar desa ini, sosialisasi apa gitu mungkin Di kegiatan sunatan gitu. Iya, jadi ada menjalin gitu. Kalau Masnya ada perkumpulan apa, remaja masjid atau apa, perkumpulan apa? Oh gak ada ya mungkin ya. Terus lagi next ada, kita harus bijak memilih informasi di media sosial gitu. Jadi kita tuh harus bijak dalam memilah-milah informasinya itu. Jadi supaya kita tidak kena berita hoax gitu. Sudah sekian, terima kasih dari saya. Mungkin ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ayo. Boleh tanya aja, ayo tanya. Gimana caranya kalau kita itu susah tidur? Susah tidur? Iya. Oh iya Bu. Tadi kan ada cara menjaga imunitas tubuh itu ya. Salah satunya tidur yang cukup 7-8 jam per hari. Nah, kalau ibu kan umurnya memang umur susah tidur gitu Bu ya. Entah itu karena pikiran, entah itu karena beban pekerjaan gitu ya, atau karena terlalu banyak aktivitas jadi malah pola tidurnya itu gak efektif, jadi kadang tidurnya siang, terus tidurnya sore, tidurnya malam tapi sedikit gitu kan ya. Jadi pola tidurnya tidak efektif, bukan tidurnya yang kurang. Tapi itu ada caranya supaya cepat bisa tertidur. Yang pertama dengan cara terapi air hangat. Jadi ibu bisa merendam kaki ibu dipakai air hangat gitu sampai nanti benar-benar relax sambil memikirkan yang senang-senang aja Bu. Entah ibu berpikir lagi berendam di pantai, di air terjun walaupun airnya hangat gitu loh. Tidak apa-apa Bu, yang penting yang dipikirkan tuh yang relax-relax, jangan mikirin hutang atau apa segala macam nauzubillah gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu Bu. Dan ada cara lagi dengan cara mendengarkan musik. Bisa juga dari musik favorit, entah itu murotal gitu bisa Bu ya. Jadi kan mendengarkan untuk tertidur dan juga mendengarkan murotal kan pahala Bu ya. Jadi sambil beramal juga mau tidur gitu. Mungkin bisa dipahami Bu. Iya. Jadi bisa Bu ya mengatasinya Bu ya. Sudah kalau gitu. Mungkin Masnya ada pertanyaan? Tadi kan ada cara menjaga mental, itu kan disuruh bijak dalam memilih informasi di sosial media. Kan dia sebagai remaja yang tumbuh di zaman teknologi yang besar, gimana caranya memilih informasi di media sosial dengan benar? Oh gitu. Jadi caranya supaya kita bisa memilah informasi yang benar tentang COVID-19 ini atau informasi apapun, caranya kita harus memastikan kalau memang situs web itu resmi, seperti web berita yang sudah akurat, udah centang biru, udah masuk di Kompasiana atau di Kota 6 itu masih akurat. Tapi kalau Wikipedia, Blogspot itu udah pasti bisa direvisi. Nah, kalau sebuah artikel yang bisa direvisi, tahu artinya revisi kan? Nah, revisi itu artinya diubah. Jadi beritanya itu bisa diubah-ubah gitu sama penulisnya. Jadi kalau Blogspot itu tidak akurat. Jadi gimana sih supaya kita bisa mendapatkan informasi yang jelas? Ya, terutama yang bisa paling jelas ini bisa di Google Scholar. Google Scholar itu isinya beberapa jurnal, ada jurnal internasional, jurnal nasional juga bisa. Jadi caranya itu ya tadi tulis ke Google Scholar, dibaca, itu udah pasti akurat karena itu jurnal-jurnal itu udah melakukan dari beberapa penelitian. Jadi cara memilah informasinya harus dari informasi yang jelas, dari jurnal, dari daftar pustaka yang akurat, dari referensi yang akurat juga, bukan dari blogspot atau artikel-artikel yang nggak jelas gitu. Jadi harus ada data-datanya biar terpercaya dan valid gitu, bukan hanya dari sumber katanya atau reporter-reporter yang suka menyebar hoax gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik kalau begitu. Mungkin ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Baik kalau gitu kelas KKN ini bisa saya akhiri nggih? Baik kalau gitu Ibu dan Masnya ini siap nggak buat buat meningkatkan dan menjaga imunitas tubuh di masa pandemi ini? Siap. Dan juga mau nggak nanti men-sharing informasi ini, berbagi kepada tetangga, kepada keluarga masing-masing gitu nanti? Siap nggak? Ya, sip. Nanti kalau gitu segera di-sharing kepada keluarga, kerabat-kerabatnya supaya ilmunya ini bisa terrealisasikan gitu. Oke? Kalau begitu bisa saya akhiri. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya di rumah produksi kerupuk ini.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak bisa kembali ke rumah masing-masing karena ini sudah diakhiri. Jadi saya minta maaf apabila terdapat kesalahan, ada kurang lebihnya nggih. Dadah, sampai jumpa kembali di lain waktu. Oke? Dadah.